Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Terkadang sebuah hal itu dipahami tidak sebagaimana arti dari sesuatu itu. Sebagai contoh dan banyak sebenarnya. Saya dulu pernah diajarkan begini, orang tua itu ilmunya ilmu titan. Kalau terjadi sesuatu yang besar ya, dalam kehidupan manusia, besar itu yang beritanya kemana-mana, maka sebelum itu terjadi sebenarnya itu menjadi tanda adanya peristiwa besar yang terjadi pada diri manusia. Jadi kalau contoh kenapa di lingkungan yang kalau dulu gempa Bantul itu kan meluluhlantakkan segala bangunan. Sebagian orang memahami karena akidah orang-orang yang beriman itu sudah luluhlantak. Ya, artinya itu menjadi sebuah cerminan bahwa peristiwa besar yang terjadi di luar diri kita itu sebenarnya menjadi pertanda ada peristiwa seperti itu yang terjadi di dalam diri kita. Ya, kalau yang sekarang lagi marak gitu kan, beritanya kemana-mana, tanah yang nggak dipakai 2 tahun akan disita atau rekening di blokir. Iya. Nah itu pasti ada hikmah sebenarnya. Yang hikmah itu ada peristiwa yang juga terjadi pada diri kita. Yang bagi sebagian orang yang titan gitu mengamati apa tiba-tiba itu tanah milik sendiri kok disita. Ada satu hal yang bisa jadi ini menjadi cerminan yang telah terjadi pada diri kita. Ya, ini soal rasa. Ya, soal rasa. Kita sepertinya sudah sejak lama tidak lagi merasakan rasa akhirat. Ya, ketika orang sudah tidak lagi punya rasa akhirat, maka rasa dia akan disita oleh rasa dunia. Dan hukumnya kan begitu. Jadi orang kalau sudah tidak punya perasaan akhirat dalam hidupnya, ya rasa dunia itu akan menyita kehidupan kita, sehingga kehidupan kita itu ya tersita oleh dunia. Dan cara dunia menyita kita itu kan menyita perasaan. Dan kalau sudah perasaan tersita itu apalagi yang tersita adalah perasaan akhirat, itu penderitaannya melebihi rekening diblokir, melebihi tanah disita. Ya, karena kalau orang sudah rasa akhiratnya disita itu berat sekali. Dan kalau kita memperhatikan sudah sekian lama, karena kita suka bertanya, saya sering bertanya, kapan terakhir kali saya merasakan rasa akhirat dalam hidup saya, menemukan rasa akhirat dalam hidup saya. Itu sebenarnya sesuatu yang esensial, tapi banyak di antara kita yang menganggap itu bukan sebagai problem. Padahal hukumnya tadi, siapa yang sudah tidak lagi
tidak lagi menumbuhkan rasa akhiratnya, ya udah dunia akan menyita rasa diri kita. Ya kadang memang kita suka bertanya, kapan ya terakhir saya merasakan rasa akhirat. Karena kalau kita memperhatikan hatta di dalam sholat pun yang terasa bukan rasa betapa kadang kan ada rasa tersendiri imam baca alif lam mim dzalika kitabul la raiba fihi, yang muncul pada diri kita kan ala paling 5 ayat itu. Udah 5 ayat kok masih lanjut ala paling 10 ayat, paling 15 20, tapi kalau sampai 30 40 50 kok nggak ruku-ruku kan. Kadang yang muncul adalah rasa mangkal, yang padahal itu salah, yang padahal mangkal itu kan rasa dunia. Jadi kalau ketika melakukan amal akhirat saja rasanya rasa dunia, itu kan sudah menjadi indikasi kalau orang-orang seperti ini betul-betul sudah kehilangan rasa akhirat. Karena kalau yang sedang dilakukan amal dunia terus tidak merasakan rasa akhirat, ya wajar lah, ya wajar. Tapi kalau sudah amalnya amal akhirat tapi kemudian rasanya bukan rasa akhirat, atau contoh lain kebaikan kita dibalas dengan keburukan, itu kan kecewa. Saya sudah baik tapi kenapa saya yang muncul kata dikecewakan. Padahal kalau kita dikecewakan orang, karena kita merasa sudah melakukan amal kebaikan tapi kebaikan kita dibalas dengan keburukan terus kecewa itu kan rasa akhirat. Padahal kalau menggunakan logika amal nolong orang itu amal akhirat, justru kalau kebaikan kita dibalas dengan keburukan, nilai akhiratnya kan naik. Sehingga logikanya kita harusnya kan senang ketika kebaikan kita dibalas dengan keburukan. Itu kan logis ya, senang. Kenapa? Nilai akhiratnya pasti ditambah, nggak mungkin dikurangi. Nilai akhiratnya kan jadi plus. Ya pertama nolong orang itu sendiri akhirat, dia membalas dengan keburukan kan berarti ada plus sabar, plus ikhlas, plus ridha, plus tetap melanjutkan kebaikan. Dan ketika kebaikan kita dibalas dengan keburukan tapi kita tetap melakukan kebaikan, itu kan nilai kebaikan kita menjadi lebih tinggi. Tapi itu tidak lagi dirasakan. Nah, sementara kalau kita melihat diri kita kan sebenarnya makhluk akhirat yang saat ini sedang merantau di alam dunia. Ya kalau kita makhluk akhirat kan berarti rasa kita ya rasa. Jadi kalau seandainya kita sudah kehilangan rasa akhirat, itu sebenarnya sama dengan kehilangan jati diri sebagai manusia. Kalau betul kita ini manusia akhirat, sensitivitas kita itu kan kepada akhirat. Memang ngaruh, sebagaimana orang Jawa itu kan perasaannya pasti perasaan Jawa, dan orang Jawa itu perasaannya sangat sensitif, dan ini hanya akan dirasakan oleh orang yang betul-betul Jawa. Yang bukan asli Jawa pasti nggak ngerti. Contohnya jadi kan yang 1, 2, 3, 4 ini Jawa semua. Kita yang bukan Jawa, maksudnya bukan Jawa, Jawa Tengah. Oh, ada apa lagi? Ambo bukit tinggi. Jadi kalau semisal ada anak usia 17 tahun ditanya oleh simbahnya, kamu udah sarapan atau belum? Terus si anak ini menjawab, kalau sambun dahar mah gitu. Kalau antum langsung sek nggak mendengar anak ini bilang kulo sambun dahar, biasa-biasanya kan? Enggak, kalau saya karena paham
wah ini sopan anak ini. Sopan. Oh, malah kebalik. Atau sampun tua kalau bahasa orang lembut sampun tua. Oh, kalau itu kenyang kan. Tua itu kenyang. Ditambahi ingsun sampun dahar. Iya. Apalagi ingsun sampun dahar. Fiilnya. Jadi kalau orang Jawa bilang pulau sampun dahar, tapi bilangnya ke orang yang lebih tua itu ini anak nggak sopan. Banget nggak sopannya. Yang itu orang kalau asli Jawa itu langsung sok gitu kan. Tapi yang bukan Jawa sopan. Yang bukan Jawa paling enggak ya biasa-biasa aja. Dan itu kan menunjukkan bahwa perasaan itu mengikut kepada siapa orang. Kalau orang Jawa ya pasti perasaannya perasaan. Besok khotbah di tempat saya bahasa Jawa ya. Nah, sehingga kalau kemudian kita kaitkan bahwa kita sesungguhnya makhluk akhirat kan berarti perasaan kita yang kuat adalah perasaan akhirat. Sehingga kita sangat sensitif terhadap hal-hal yang sifatnya ukhrawi. Tapi ini kan yang kemudian kita kayak ngelihat apa itu kayak biasa-biasa aja. Kalau kita ngelihat kotoran kan udah langsung kan sensitif. Ekspresi kita ekspresi nggak suka. Tapi ketika ngelihat dosa, ngelihat maksiat, itu kan ekspresinya tidak sebagaimana ketika ngelihat kotoran. Padahal dosa dan maksiat itu kan jauh lebih kotor daripada sekotor kotornya kotoran. Jadi ya memang ini menjadi tugas bagaimana kita mengembalikan rasa akhirat. Dan sebenarnya hakikat tarbiyah, hakikat pendidikan itu adalah ikhtiar untuk menghadirkan kembali rasa akhirat pada diri manusia. Itu sebenarnya target dari dakwah, target dari amar ma'ruf nahi munkar adalah agar manusia menemukan kembali rasa akhirat yang sudah hilang. Karena kalau manusia menemukan kembali rasa akhiratnya, berarti dia sudah betul-betul kembali seutuhnya sebagai manusia. Karena memang jati diri manusia itu kan lebih kepada rasa. Sebagaimana orang Jawa jati dirinya ya pada Jawanya itu. Makanya orang Jawa jangan hilang Jawanya. Ya, kalau manusia berarti jangan hilang akhir. Dan yang paling menentukan sih sebenarnya adalah nanti pada saat ajal. Ya, kalau Qurannya kan mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Kadang bahasa Quran kan unik ya. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kenapa tidak dikatakan akan mengalami mati ya? Kan kalau bahasa yang lazim mengalami mati, tapi kok merasakan mati? Gitu. Kalau kita baca di kitab-kitab tafsir itu kan mereka menafsirkan, oh berarti kalau begitu mati ada rasa. Ya, mati itu ada rasanya. Dan kalau dicari rasanya apa? Ya hanya dua kemungkinan. Ada orang yang mati dengan rasa dunia dan ada orang yang mati dengan rasa akhirat. Dan itu logis karena mati itu kan proses peralihan dari dunia ke akhirat. Dan sehingga orang mati itu ada dua kemungkinan. Dia merasakan dunia atau merasakan akhirat waktu matinya. Dan itu sangat bergantung hidupnya manusia. Kalau selama hidup dia didominasi oleh rasa dunia, ya matinya berarti rasa dunia. Jadi kalau selama hidupnya didominasi oleh rasa akhirat, ya matinya rasa akhirat. Ya kalau matinya rasa dunia, dan inilah kenapa sakaratul mati itu sebenarnya ada dua kan, sakit yang tiada terkira atau yang mudah kan. Nah, kenapa ada orang yang sakitnya berat, ya, sakaratul mautnya sakit? Itu kan tertuju pada orang yang ketika mati dia memang didominasi oleh rasa dunia, dan itu logis. Karena mati itu kan berarti dia harus meninggalkan dunia. Nah, sementara dia sudah punya rasa terhadap dunia. Meninggalkan sesuatu yang kita sudah ada rasa itu kan berat. Apalagi kalau pindah ke tempat yang nggak ada rasa. Orang kalau sudah ada rasa ke dunia, dia nggak ada rasa ke akhirat. Dia harus meninggalkan dunia yang dia sudah ada rasa. Ke akhirat yang dia nggak ada rasa itu kan penderitaan yang luar biasa. Tidak sebaliknya dengan orang yang
selama hidup dia didominasi oleh rasa akhirat, didominasi oleh rasa akhirat. Tentu ketika meninggalkan ringan dia meninggalkan dunia karena dia udah nggak ada rasa terhadap dunia, yang ada rasa ke akhirat. Sehingga kematian itu menjadi sesuatu yang amat sangat indah. Nah, kaitannya dengan tarbiyah, dengan dakwah, dengan amaran Allah dan muka, karena dia memiliki makna mengembalikan dakwah itu mengembalikan orang ke rasa akhirat, membantu mengikhtiarkan orang untuk kembali menemukan rasa akhirat. Maka logika sederhananya ya siapapun yang mengambil peran ke situ, ya dia harus lebih dahulu merasakan rasa akhirat. Ya karena bagaimana mungkin kita mengajak orang makan bakso sementara kita sendiri tidak pernah merasakan rasanya. Ya. Dan rasa itu sendiri jauh lebih kuat. Rasa ini yang nanti akan menjadi ahwal. Maka kalau ada ungkapan lisanul hal afsah min lisanil maqal, maka wujud dari lisanul hal itu adalah rasa. Jadi orang kalau rasa akhiratnya kuat, itu lisan halnya pasti kuat. Nah, kuatnya lisan hal ini ya akan membuat lisan maqal itu ya betul-betul nancep dan hujat. Ya, kita tidak akan mungkin membuat orang mau makan bakso kalau kita sendiri tidak pernah merasakan bakso. Apalagi kalau seandainya yang diajak tahu kalau kita belum pernah merasakan rasanya bakso. Dan kalau dalam konteks dakwah, mad'u mutarab itu dia pasti tahu. Dia pasti tahu walaupun kita tidak memberitahu. Apakah kita termasuk orang yang sudah betul-betul merasakan rasa akhirat dalam hidup ini? Jadi kalau kita punya rasa akhirat yang kuat, ajakan-ajakan kita juga pasti akan memiliki kekuatan karena sebenarnya kita ngajak orang kan ngajak ke akhirat. Maka pilihan kita adalah bagaimana kita semakin menguatkan rasa akhirat kita sehingga insya Allah dakwah-dakwah kita akan mentage, akan ada hasil. Ada yang lain. Assalamualaikum.